Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS pompa dan kompresor. Perkenalkan, nama saya Indonesia Pratama, NRP 08456 dari kelas PP 3B. Untuk awal pembahasan, di sini ada yang pertama yaitu prosedur pengujian dan pengambilan data. Yang kedua, pengolahan data hasil pengujian. Yang ketiga, karakteristik kinerja. Dan yang keempat, perhitungan data head dan debit hasil pengujian. Untuk selanjutnya ada prosedur pengujian dan pengambilan data. Untuk data yang pertama yaitu pompa sentrifugal, yang kedua itu pompa piston, dan yang ketiga itu kompresor sentrifugal, yang keempat rangkaian pompa seri dan paralel. Langsung pada prosedur pengujian yang pertama yaitu pompa sentrifugal. Prosedur pengujian pompa, langkah kerjanya yang pertama yaitu memasukkan data setting kecepatan ke speed input yang ada di link modul, lalu atur slider bukaan kartu ke bukaan terbesar dari seperti contoh yaitu dari 20%, 40%, 20%, 30%, 40%, 60%, dan yang terakhir 80%. Lalu klik tombol run, lalu catat data yang berisikan perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Ulangi langkah 2, 3, 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Lalu ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Di sini saya sudah ada contohnya, yang data yang saya punya yaitu dengan speed 1916, 2116, 2316, 2516, 2716. Dan seperti ini pengambilan data dari speed 1916 dengan katup persentase 80, 250 itu kenaikan volumenya dengan durasi 46,6, lalu tekanan keluar PSI G 21,15, tekanan masuk 0,0, dan arus listriknya 6,45. Nah, ini hasil pengambilan data keseluruhan dari mulai speed yang pertama itu 1916 sampai yang 2716. Untuk selanjutnya yaitu pompa sentrifugal. Prosedur pengujian kompresor sentrifugal, langkah kerjanya sama seperti tadi, mencatat data, perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, ya sama seperti yang pompa tadi, pompa mix flow. Dan ini contohnya data yang saya punya. Lalu ini hasil pengambilan data melalui link modul dan diimplementasikan melewati Excel. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, rangkaian pompa seri dan paralel. Untuk prosedur rangkaian pompa seri dan paralel ini, untuk yang pertama konfigurasi yang seri. Langkah pengujian yaitu
mesin dalam kondisi mati. Lalu atur katup-katup dengan konfigurasi tersebut di berikut: buka V1, tutup V2, lalu buka V3, tutup V4 dan buka V5. Lalu jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Lalu catat variabel-variabel berikut: debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, tekanan di V1 dan V2. Selanjutnya variasikan bukan katup V5. Untuk setiap variasi bukan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah keempat. Lalu kembalikan bukaan V5 ke bukaan V2. Lalu variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan ulangi langkah 4-7. Untuk yang konfigurasi paralel, langkah-langkah pengujian sebagai berikut: mesin dalam kondisi mati. Untuk selanjutnya langkah kedua, atur katup dengan konfigurasi tersebut berikut: buka V1, buka V2, tutup V3, lalu buka V4 dan buka V5. Langkah ketiga, jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Langkah keempat, catat variabel-variabelnya yaitu sebagai berikut: debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, tekanan di V1 dan V2. Variasikan bukan katup V5. Untuk variasi bukan katup dalam variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Langkah berikutnya, kembalikan bukaan V5 ke bukaan anu. Lalu untuk langkah yang terakhir, variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan diulangi langkah 4-7. Slide selanjutnya yaitu ini data yang saya ambil dari rangkaian seri. Dan ini pengambilan data dari rangkaian paralel. Bisa dilihat. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan data pengujian, yaitu ada pompa sentrifugal, pompa slow, kompresor sentrifugal, dan yang terakhir rangkaian pompa seri dan paralel. Langsung saja untuk yang pertama yaitu pompa sentrifugal. Jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan S1, ubah data-data ke satuan maksudnya SI, DSI, satuan internasional, ubah data-data ke satuan internasional. Hitung debit aliran beda setiap titik data dengan formula I sama dengan delta V kali delta T. Hitung beda tekanan discharge section. Delta P sama dengan P keluar min P masuk. Hitung head yang dihasilkan pompa. H sama dengan delta P rho G. Hitung daya hidrolik pompa. PH sama dengan rho BH. I sama dengan delta. Q sama dengan Q delta P. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. PM sama dengan 3 min akar, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus yang mengalir, omega sama dengan 0,8 adalah faktor daya. Hitung efisiensi. Nah, ini hasil pengolahan data yang telah kita ambil dari pengambilan data yang di atas tadi. Ada kenaikan volume yang yaitu galon,
volume galon, durasi, lalu tekanan keluar, terus ada tekanan masuk, lalu arus listrik. Nah, lalu di sini saya juga menunjukkan hasil perbandingan grafik sebagai berikut. Perbandingan grafik delta P dengan Q, lalu ada perbandingan grafik H dengan Q, PH dengan Q, lalu PM dengan Q, dan yang terakhir ada grafik efisiensi dengan Q. Untuk yang selanjutnya yaitu pompa mix flow. Untuk pompa mix flow sendiri, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan internasional, maka ubahkan datanya ke satuan internasional. Yang kedua yaitu hitung perbedaan dalam beda untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V kali delta T. Itu beda tekanan discharge suction, yaitu delta P sama dengan P keluar min P masuk. Hitung head yang dihasilkan pompa, itu H sama dengan delta P rho G. Hitung daya hidrolik pompa yang dirumuskan dengan PH sama dengan rho GH, Q sama dengan Q delta P. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. PM sama dengan 3 min akar VI omega N motor, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus yang mengalir, omega adalah faktor daya, dan N motor adalah efisiensi motor. Hitung efisiensi sama dengan mu PHPM 100%. Nah, ini hasil pengolahan data pompa mix flow dari pengambilan data yang di atas. Lalu selanjutnya adalah kompresor sentrifugal. Untuk yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan internasional, maka pakai data seperti sebelum-sebelumnya, yaitu satuan internasional. Selanjutnya, ubah satuan tekanan suction dan discharge dari satuan relatif per G ke satuan absolut, yaitu KPA, bar min A, dan lain-lain. Lalu hitung massa jenis discharge dan suction menggunakan persamaan gas ideal, P sama dengan rho LT, di mana R adalah konstanta gas individual udara. Lalu ubah beda tekanan venturi meter delta P ke satuan PA. Lalu hitung kecepatan aliran dengan formula V bis sama dengan akar 2 delta P per kV rho dis, di mana kV sama dengan 0,288 adalah loss koefisien di venturi. Lalu hitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula M sama dengan rho dis V dis A dis. Rasio tekanan RP sama dengan P dis per PS P suction. Hitung temperatur isentropik keluar, P dis kali isen per P suction sama dengan P discharge kali P suction dalam kurung dikali dalam kurung K-1 dalam kurung min K, di mana K sama dengan 1 kali 4, 1,4. Hitung head isentropik, A sama dengan K per K min 1 RP suction per G dalam kurung I R dalam kurung IG dalam kurung R kali K-1 per K
P-1 tutup kurung. Hitung kerja isentropik dan daya tuan. W isentropik M dikali dissection dikali I isentropik min H suction tutup kurung sama dengan M dp dikali dalam kurung T discharge dikali isentropik min T suction dan selanjutnya dan lain sebagainya seperti ini. Nah, inilah hasil pengolahan data kompresor sentrifugal. Lalu ini ada grafik hasil grafiknya dari pompa kompresor sentrifugal, yaitu delta P VSG seperti berikut. Grafiknya yang delta P VSG ini dari naik semakin turun. Untuk yang head pompa dengan Q ini sama juga dari naik menjadi turun. Nah, untuk yang grafik pH versus Q ini berbeda. Dia dari grafiknya yang low menjadi high. Kalau PM dengan Q ini stabil. Kalau jika yang efisiensi versus Q ini bervariasi. Lalu ada rangkaian seri dan paralel. Untuk jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan internasional, maka ubah datanya ke satuan internasional. Lalu itu pada tekanan discharge saja. Data P sama dengan P1 ini masuk, dimana untuk konfigurasi paralel P keluar adalah rata-rata tekanan keluar ketua pompa dan selanjutnya. Ini ada lalu hasil pengolahan datanya seperti ini dan disertai dengan hasil pengolahan grafiknya. Di sini ada rangkaian paralel disertai dengan grafiknya. Ini untuk paralel dan ini untuk grafiknya dari rangkaian paralel. Lalu kita lanjut ke karakteristik kinerja. Yang pertama yaitu ada pompa sentrifugal, lalu pompa mixed flow, dan yang ketiga itu pompa sentrifugal, dan yang keempat ada rangkaian pompa seri paralel. Untuk yang pertama yaitu karakteristik pompa sentrifugal. Untuk pompa ini digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeler yang terpasang pada poros tersebut. Zat cair yang ada di dalam impeler akan ikut berputar karena taruhan sudu-sudu. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeler akan keluar melalui saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeler dengan kecepatan tinggi. Zat cair yang keluar dari impeler dengan kecepatan tinggi ini kemudian akan keluar melalui saluran head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki head total yang lebih besar. Lanjut ke karakteristik pompa mixed. Gabungan antara pompa sentrifugal dan axial impeler pada mixed pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong aliran di kedua arah, radial dan axial. Rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa axial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa aliran campur berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran axial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Yang ketiga, lanjut
ke karakteristik kompresor sentrifugal. Untuk kompresor sentrifugal termasuk dalam kelompok kompresor dinamik adalah kompresor dengan fungsi kerja mengonversikan energi kecepatan gas atau udara yang dibangkitkan oleh aksi atau tenaga impeller yang berputar dari energi mekanik unit penggerak menjadi energi potensial tekanan di dalam diffuser. Lalu karakteristik kompresor sentrifugal secara umum sebagai berikut. A. Aliran discharge uniform. B. Kapasitas tersedia dari kecil sampai besar. C. Tekanan discharge dipengaruhi oleh density gas atau udara. Mampu memberikan unjuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan beroperasi pada range tekanan dan kapasitas yang besar. Lalu untuk yang terakhir ada karakteristik rangkaian pompa seri dan paralel, yaitu pompa dipasang seri maupun paralel pada pompa yang serupa karakteristiknya dan dipasang seri. Tinggi tekanan naik 2 kali lipat tetapi debit pompa tetap, sedangkan pada pompa paralel tinggi tekanan tetap tetapi debit pompa menjadi 2 kali lipat. Nah, di sini ada soal yang keempat yaitu pengujian. 1. Diameter rotor pompa sentrifugal ini sama dengan 7,5 inch, yaitu sama dengan 0,1905 m. Dan diameter rotor untuk pompa mix flow sama dengan 12 inch, yaitu menjadi 0,3048 m. Di sini yang ditanya tentukan kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Plot head spesifik versus kapasitas spesifik, lalu kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Di sini sudah saya cantumkan sebagai berikut untuk rumusnya: spesifik head, spesifik kapasitas, dan seterusnya. Nah, ini pengolahan data dari soal yang keempat, yaitu pompa sentrifugal dengan speed ini. Lalu saya cantumkan dengan grafiknya. Lalu ini yaitu pompa mix flow dengan kecepatan dengan speed sebagai berikut. Lalu ada grafiknya sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Ini dari presentasi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.